Kenapa nak? Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Wriani Sulistiana dengan akronim 095. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu mengenai pengertian penyertaan, kemudian tujuan penyertaan, dan yang terakhir adalah dasar dari penyertaan. Kita masuk dulu pada pengertian penyertaannya terlebih dahulu. Jadi apa sih pengertian dari penyertaan itu? Jadi penyertaan di sini adalah suatu tindak pidana yang dimana dilakukan oleh lebih satu orang. Jadi tindakan pidana ini tuh sudah direncanakan oleh beberapa orang. Yang pertama itu ada pelaku utamanya yang kemudian dibantu oleh beberapa orang lainnya untuk bisa melaksanakan atau untuk melangsungkan tindak pidana atau tindak kejahatan ini. Nah, dari penyertaan ini tuh ada beberapa contohnya, yaitu seperti melakukan pencurian atau ada rencana untuk memasuki rumah seseorang yang kemudian melakukan tindak pencurian ini tersebut. Kemudian ada juga beberapa kasus-kasus yang dimana memang membutuhkan lebih dari satu orang untuk bisa melancarkan aksinya tersebut. Oke, seperti contoh yang tadi sudah saya ambil atau sudah saya sebutkan bahwa adanya tindak pencurian. Nah, di sini ada banyak orang atau banyak pelaku yang memiliki perannya masing-masing. Yang pertama itu ada yang merencanakan pencurian tersebut mau dilaksanakan di mana, mau seperti apa. Kemudian ada pelaku yang kedua yaitu mengeksekusi dengan cara mereka melakukan pencuriannya dengan masuk ke rumah. Jadi ada yang merencanakan, kemudian ada yang masuk, kemudian ada juga yang mengawasi. Jadi mereka yang mengawasi itu akan stay di luar, kemudian akan gimana caranya biar lokasi tersebut benar-benar aman untuk mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, jadi apa sih tujuan dari adanya penyertaan ini, atau kenapa sih mereka semua yang ikut terlibat itu harus benar-benar mendapatkan hukuman? Jadi tujuannya adalah untuk bisa memastikan keadilan yang seadil-adilnya bagi siapapun yang ikut terlibat. Kemudian kita tuh juga bisa benar-benar memastikan mereka yang melakukan tindak kejahatan atau tindak pidana itu mendapatkan hukuman dan mendapatkan sesuatu yang memang pantas mereka dapatkan. Dalam hukum pidana, penyertaan itu juga memiliki beberapa dasar hukumnya, yaitu dasar hukum pasal 55 dan juga 56 KUHP. Jadi apa sih dari pasal 55 dan 56 KUHP ini? Jadi pasal 55 itu mengatur pihak-pihak yang juga melakukan tindak pidana, yaitu si pelaku, kemudian ada yang menyuruh melakukan, kemudian ada pihak-pihak yang terlibat. Oke, selanjutnya kita masuk di pasal 56 KUHP, yaitu di sini berisikan adanya pembantuan atau mengatur tentang pembantuan. Ada apa saja? Yang pertama ada orang yang dengan sengaja memberikan bantuan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan lainnya untuk melakukan tindak kejahatan untuk. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur penyertaan dan pelaku atau yang bisa disebut trigger dalam tindak hukum pidana. Nah, penyertaan sendiri adalah satu keadaan ketika tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang, bisa 2 orang atau 3 orang. Nah, dan namun dalam tindak pidana tersebut orang yang berada di tempat kejadian tidak dapat langsung dipidana. Nah, unsur penyertaan yang pertama adalah adanya tindak pidana. Artinya harus ada perbuatan yang melanggar hukum seperti pencurian, penganiayaan, atau pembunuhan. Nah, jika tidak ada tindak pidana, maka itu berarti tidak ada penyertaan. Nah, unsur penyertaan yang kedua adalah adanya kerjasama atau keterlibatan. Yang berarti ini terdapat beberapa peran dalam terjadinya tindak kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, selanjutnya saya menjelaskan mengenai pelaku atau player. Nah, pelaku atau player adalah orang yang melakukan kejahatan secara langsung dan memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang pidana. Contohnya saya kasih yang simpel saja. Contohnya yaitu saya mencuri motor milik orang lain. Nah, di sini saya adalah pelaku karena saya adalah orang yang melakukan kejahatan tersebut secara langsung. Jadi, seseorang dapat dianggap terlibat dalam tindak pidana jika adanya kejahatan dan adanya peran atau kerjasama dalam melakukan kejahatan tersebut. Nah, dengan begitu hukum bisa menentukan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukan tersebut. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai penyertaan atau pelaku dalam tindak pidana. Sekian, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang salah satu bentuk penyertaan dalam hukum pidana,
yaitu Downplager dan Medplager. Tidak hanya pengertiannya saja, saya akan memberikan perbedaan antara keduanya dan contoh kasusnya. Yang pertama ada Downplager. Intinya, Downplager sendiri merupakan keadaan ketika seseorang melakukan tindak pidana melalui perantaraan orang lain. Orang yang disuruh melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau orang tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatannya merupakan tindak pidana. Dengan kata lain, pelaku berada di belakang layar dan menyuruh orang lain sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Ada pada dasar hukum, yaitu pada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatannya. Contoh dari Downplager, si A ingin membunuh si B, lalu si A menyuruh si C yang berumur 10 tahun untuk memberikan racun tersebut kepada si B dengan alasan bahwa racun tersebut merupakan obat. Lalu si C tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah racun dan belum dapat dimintai pertanggungjawaban penuh secara pidana. Kesimpulannya, dalam kasus ini, si A merupakan Downplager atau orang yang menyuruh, si C adalah alat yang digunakan, dan pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada si A. Ada Medplager. Medplager adalah keadaan ketika dua orang atau lebih secara sadar bekerja sama melakukan suatu tindak pidana. Contoh kasus dari Medplager adalah A dan B sepakat merampok sebuah toko. Lalu A bertugas untuk mengancam penjaga toko menggunakan senjata dan B bertugas mengambil uang dari kasir. Keduanya mengetahui rencana tersebut dan bekerja sama untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus ini, A dan B adalah Medplager. Keduanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku. Perbedaan Downplager dan Medplager. Downplager itu ada pihak yang mengendalikan, ada pihak yang dijadikan alat. Orang yang dijadikan alat tidak memahami dan tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Sedangkan pada Medplager itu semua pelaku setara, semua mengetahui adanya tindak pidana, semua memiliki niat dan tujuan yang sama, serta terjadi kerjasama yang sadar untuk melakukan kejahatan. Sederhananya yaitu Downplager itu saya menyuruh orang lain melakukan, sedangkan Medplager itu kita bersama-sama melakukannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penganjur dan pembantu. Yang pertama ada penganjur atau sering disebut witlocker. Penganjur adalah orang yang mendorong, membujuk, atau menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, walaupun dia tidak melakukannya sendiri. Hal ini diatur dalam pasal 55 KUHP. Cara menganjurkannya bisa dengan memberi janji, hadiah, ancaman, atau memberi kesempatan sehingga orang lain terdorong untuk melakukan kejahatan. Contohnya si A membujuk si B untuk mencuri motor dan menjanjikan imbalan uang. Yang mencuri langsung adalah si B, tetapi si A tetap dapat dipidana karena si A menjadi penganjur dalam hal tersebut. Yang kedua ada pembantu atau Medpliger. Pembantu adalah orang yang membantu terjadinya tindak pidana, baik sebelum maupun saat kejahatan berlangsung, tetapi bukan pelaku utama. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHP. Bantuan bisa berupa menyediakan alat, memberi informasi, atau membantu saat tindak pidana dilakukan. Contohnya seperti ketika si C meminjamkan kunci palsu kepada si A untuk mencuri. Walaupun si C tidak ikut mengambil barang tersebut, tetapi si C tetap dapat dipidana karena si C memberi bantuan atau sebagai pembantu untuk terjadinya peristiwa itu. Selanjutnya ada perbedaan penganjur dan pembantu. Perbedaannya adalah penganjur berperan menggerakkan atau
menimbulkan niat orang lain untuk melakukan kejahatan, sedangkan pembantu berperan membantu pelaksanaan kejahatan tersebut. Kesimpulannya, jadi penganjur maupun pembantu memang tidak selalu melakukan tindak pidana secara langsung, tapi keduanya tetap dapat dipidana karena memiliki peran dalam terjadinya suatu kejahatan. Dalam hukum pidana, bukan hanya pelaku utama yang bertanggung jawab, tetapi juga pihak yang ikut mendorong atau membantu terjadinya. Oke, jadi kita tiba di penghujung, yakni pertanggungjawaban pidana, analisis kasus, dan kesimpulan. Nah, setelah membahas berbagai bentuk penyertaan seperti yang disebutkan teman-teman saya tadi, seperti plegen atau yang bisa disebut pelaku, dan plegen yakni yang menyuruh melakukan, medeplegen yang turut serta melakukan, witlocker pengajur, dan medeplik yakni pembantu. Nah, di sini kita selanjutnya akan membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana diberikan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Nah, dasar hukum penyertaan ini diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Nah, pasal 55 KUHP ini mengatur tentang plegen, downplegen, medeplegen, dan witlocker. Sedangkan pasal 56 KUHP ini mengatur mengenai medeplik atau pembantu tidak pidana. Melalui ketentuan ini, seseorang tetap dapat dipidana meskipun tidak melakukan kejahatan secara langsung selama terbukti memiliki peran dalam terjadinya tindak pidana tersebut. Selanjutnya perlu dibedakan antara penyertaan dan permufakatan jahat. Penyertaan terjadi apabila tindak pidana benar-benar dilakukan atau mulai dilaksanakan oleh para pelaku. Sementara itu, permufakatan jahat adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tertentu, meskipun kejahatan tersebut belum dilaksanakan. Nah, jadi pada penyertaan sudah terdapat perbuatan pidana yang nyata, sedangkan pada permufakatan jahat masih sebatas kesepakatan. Nah, di sini ada contoh studi kasus. Si A merencanakan pencurian, si B mengajak dan meyakinkan si C untuk melakukan pencurian. Nah, kemudian si C masuk ke rumah korban dan mengambil barang berharga, sedangkan si D berjaga di luar rumah untuk mengawasi keadaan. Nah, dalam kasus ini C dapat dikategorikan sebagai plegen karena melakukan pencurian secara langsung. Jika A dan C bekerja sama sejak awal dalam melaksanakan pencurian, maka A dapat dianggap sebagai medepleger. B dapat dikategorikan sebagai witlocker karena menggerakkan atau membujuk orang lain untuk melakukan tindak pidana tersebut. Sementara itu, D dapat dianggap sebagai medeplik karena memberikan bantuan yang mempermudah terjadinya kejahatan tersebut. Dalam analisis yuridis, hakim akan menilai peran masing-masing pelaku berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Hakim tidak hanya melihat siapa yang mengambil barang, tetapi juga siapa yang merencanakan, menggerakkan, bekerja sama, atau membantu pelaksanaan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, meskipun semua terlibat dalam suatu kejahatan, besarnya pertanggungjawaban pidana dan hukuman yang dijatuhkan bisa berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep penyertaan dalam hukum pidana menunjukkan bahwa suatu tindak pidana dapat melibatkan lebih dari satu orang dengan peran yang berbeda melalui pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Hakim dapat menentukan apakah seseorang merupakan pleger, downpleger, medepleger, witlocker, atau medeplik. Sedangkan pidana yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan tingkat keterlibatan dan kesalahannya. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih adil dan proporsional. Cukup sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.